menjadi milik kita itu milik Allah. Kita punya apa? Dilahirkan gak punya baju, dilahirkan kosong, gak berpakaian selai menanggung. Ada pernah ngeliat ada orang lahiran anak, ibu lahiran anak. Pimpinan Majelis Taklim Taubah Al-Mupen kedoakan agar selalu beliau diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian, pecinta Majelis Taklim Taubah insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah makalah bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zaman yuhibbuna al-khamsa minal asya'i wa yansawna al-khamsi minal umur. Jamaah sekalian, Nabi dulu sudah meramalkan bahwa akan ada di antara umat akhir zaman akan datang pada waktu suatu masa mereka mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal perkara. Ini Nabi ini sudah punya siasat bahwa nanti umatku suatu masa berarti masuk kepada masa kita, mereka akan mencintai 5 hal dan akan melupakan 5 hal. Apa saja yang menjadi 5 hal tersebut? Yang pertama, yuhibbu ad-dunya wa yansawna akhirah. Yang pertama adalah mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Seperti apa sabda yang Nabi, man ahabba dunya adhara bil akhirah wa man ahabba akhirah adhara bil dunya. Orang yang mencintai dunia pasti akan melupakan akhirat. Kita semua suka sama dunia, tapi nggak pakai banget. Suka aja. Karena orang yang terlalu mencintai kebun dunia, orang yang selalu mencintai dunia, dia pasti melupakan. Kenapa? Orang akan terus-terusan berupaya untuk mengumpulkan banyaknya uang, melupakan ibadah kepada Allah. Ini sudah terjadi. Banyak orang yang waktunya untuk mencari duit, ya dia kerja, dia usaha, tapi dia melupakan zat yang memberikan rezeki tersebut. Banyak orang yang terlena dengan dunia sehingga dia melupakan kewajiban dia adalah beribadah kepada Allah. Maka jamaah sekalian, perlu kita ketahui, ujian susah itu mudah dilakukan dibandingkan ujian bahagia. Mengapa? Orang yang dilibatkan dengan kesusahan, dia akan berupaya memuji Allah di malam hari, memuji Allah di pagi hari. Dia akan berupaya lisannya basah nyebut nama Allah untuk narik daripada dunia, untuk dikabulkan segala hajatnya. Kalau dikasih ujian susah itu mudah. Dia sholat 5 waktu terjaga, taklim malam Jumat dia terjaga, sholawat di malam hari terjaga, karena ada keinginan hajat. Tapi Masya Allah jemaah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabulkan atau menerima doanya dan Allah merealisasikan setiap hajatnya Allah kabulkan, maka ini yang menjadi kesedihan Nabi, bahwa orang yang udah dikasih bahagia dia nggak mau konsisten dengan ibadah. Contoh,
waktu belum dapat uang, taklimnya rajin, tapi giliran udah dapat duit, balik pulang kampung. Makanya udah jangan kaya-kaya lah, langsung roh, begini aja hartanya. Kalau duitnya banyak pulang langsung roh, nanti nggak aja lagi. Ya, nah, langsung roh kemana Pak? Pulang bil, baru dapat banyak. Udah kan begini aja duitnya udah berkah. Pokoknya cukup segala-galanya, cukup buat ngasih makan anak istri, cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil, cukup punya kontrakan. Amin ya robbal alamin. Pas. Nah, kalau misalkan duitnya kebanyakan, ya ngaji mah lihat malam Jumat juga nanti insya Allah deh. Saya malam Jumat yang akan datang saya bakal taklim karena saya ini mumpung punya duit. Nah itu yang khawatir. Ya, ngeri-ngeri kalau pas lagi pulang udah nggak ngaji lagi. Lah ngeri-ngeri kalau sholatnya ditunda-tunda malah kagak sholat lagi. Yang sekarang lagi viral artis yang kecelakaan di tol, Vanessa Angel sama Bibi suaminya. Kecelakaan yang selamat anak sama pembantunya. Dikarenakan supirnya ini diduga mengantuk. Karena kalau di jalan tol ini lurus aja, tanpa notis. Kosong pikiran. Makanya Allah di sini, ya Allah baik banget ya. Allah mengatakan ada bizikrillah wala tatma'innul qulub. Terus zikir sama Allah. Terus ingat-ingat Allah. Jemaah, mati itu sesuai dengan hobi. Hobi kita ngapain, pasti matinya kita sedang melakukan seperti itu. Makanya niatkan dalam segala aktivitas, mau kerja, mau berjumpa dengan siapapun, niatkan karena Allah. Niatin semua karena Allah. Saya begini karena Allah, saya begini karena Allah. Kalau udah kita kobitu dalam hati bilisan bil qalbi, maka Allah akan merealisasikan segala sesuatunya, aktivitasnya itu menjadikan dikasih ujian susah bisa dilewatkan, dikasih ujian senang sulit untuk dilewat. Makanya jadi jamaah ya, dunia itu adalah tempat di mana orang-orang banyak kelalaian. Dunia. Saya sama, saya pernah cerita. Waktu saya masih zaman di entertainment, waktu saya casting, datang pagi jam 5:30, di casting baru jam 4 kurang kalau nggak salah. Setiap waktu masuk di masjid, zikir, saya salawat sama Allah, karena yang menjadi artis banyak ratusan orang yang menjadi artis. Saingannya di dalam 5 kota. Saya bilang saya punya Allah, saya sodok langit, saya munajat sama Allah bahwa Allah nggak bakal pernah tertukar kalau ngasih rezeki kepada orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak bakal tertukar. Akhirnya sampai asar baru saya di testing, saya lolos terus diundi lagi. Semasa diundinya saya wirid lagi, sholawat istighfar, sholat gak pernah lepas daripada awal waktu. Giliran udah kepilih, borok awal waktu ditunda. Alhamdulillah ini. Astagfirullah. Itu saya begini ya sampai ya kayak begitu. Harusnya lebih lagi, cuma jangan ngajar, biasa digantiin lagi. Itu aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu pertama ya, mereka yang mencintai dunia dan melupakan akhiratnya. Yang kedua, wa yuhibbu nal haya wa yansawna maut. Mereka mencintai hidup dan melupakan mati. Orang yang selalu mencintai hidup seakan-akan tuh dia nggak bakal mati, terus dia punya ngumpulin harta banyak. Boleh bro, kita punya duit boleh, siapa sih yang larang? Orang buat akhirat dong. Dunia kita gunakan untuk amal bekal kita nanti di yaumul kiamat, bukan dibakar duit, bukan kayak orang-orang Cina dibakar duitnya buat nanti di akhirat, bukan. Punya duit disedekahkan, punya duit gini contohnya. Umpamanya ini kosong dibakar, kosong. Ini mau amal jariah kayak gini. Terus pahalanya bakal mengalir, kasih aja 1 bata, tempel. Bismillah, bang saya sedekah ini. Ditempelin ini ke tembok, dipakai terus setiap malam Jumat buat ibadah, ini pahalanya bakal terus nyampe ke orangnya meskipun orangnya mati, terus mengalir selagi ini tempat dipakai buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya amal jariah. Umpama apa perempuan di sini apa yang permanen? Taruh contoh meja, yang bangku, yang mic, yang gelas, yang makanan, terus nanti akan jadi saksi pada saat kita lagi kepepet, ditanya sama malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur.
Nanti semua pada saat di dalam kubur bakal ucapin O-nya panjang sampai Monas. Oh, bener ya. Bahwa waktu saya semasa hidup ini, saya cuma ngasih apa rokok doang. Saya cuma ngasih apa asbak doang. Ini menjadi wasilah, menjadi amal yang sangat tulus yang Allah pandang. Saya selamat di azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Orang yang terlalu mencintai hidup, dia akan lupa sama mati. Karena kenapa? Ketika kita punya orang yang kita sayang, lalu kita kehilangan, betapa perihnya bahwa kita lupa bahwa kita punya Allah, anak kita punya, istri kita punya, harta kita, mobil, rumah, emas, perhiasan, itu semua punya Allah. Titipan, kita cuma dititipin doang. Kalau Allahnya seret karena dititipinnya kita ini banyak bersyukur, maka Allah kasih lagi, Allah tambah. Kalau titipin lagi dunianya. Tapi kalau misalkan Allah kasih titipan jabatan, nggak digunakan jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Allah titip harta, nggak digunakan harta itu sebaik-baiknya untuk di jalan Allah. Dititipkan apa-apapun yang menjadi kebagusan untuk diri kita dan untuk orang lain, tapi nggak kita gunakan untuk agama Allah, maka titipan itu akan diangkat lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling sulit ini adalah mempertahankan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita capai, tapi mempertahankan apa yang sudah kita miliki. Contoh, usaha kita lagi turun, dagang kita lagi turun, tapi ibadah kita naik. Ibadah kita naik. Ketika ibadah kita waktu Allah naikkan juga dagangan kita mesti mempertahankan daripada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang membantu orang-orang yang sedang susah. Contoh, ada orang yang susah, kita bantu. Nah, ketika Allah melihat ada hambanya yang membantu orang yang susah, lalu Allah tahu di tahun yang akan datang orang yang membantu ini akan susah. Sebelum masa itu susah datang, Allah sudah membantunya. Kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang baik. Ketika si A membantu si B dengan susah si B, lalu Allah melihat bahwa tahun besok si A ini bakalan susah, Allah akan memberikan bantuan kepada si A sebelum masa sulitnya tiba. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membantu seorang hamba yang melihat ada hambanya yang lain yang sedang susah, lalu si hamba tersebut lagi mampu, lalu dia nggak mau membantu, malah Allah tidak akan pernah menoleh di saat orang ini sedang susah. Maka gini jemaah, ada sebuah makalah dari kita semua bahwa kita pengen hidup itu bermanfaat buat orang lain, betul? Tapi giliran orang minta tolong, ada kalimat buruk, ini mah gue dimanfaatin sama orang, ini mah nih teman gue baik, gue dimanfaatin, ini mah cita-cita lu apa? Pengen bermanfaat buat orang lain. Lalu ada orang yang minta tolong, lu kenapa nggak mau tolongnya? Ya dia minta tolong dulu, orang mau tahu diri, nggak ada. Dalam sebuah dalil nggak ada yang seperti itu. Itu Allah yang sudah menggerakkan hatinya. Kalau ada si A datang lagi, si A datang lagi, minta lagi. Cuman kita punya strategi untuk bisa mengajarkan orang tersebut agar tidak minta-minta. Ya, bukan kita mengatakan bahwa oh ini mau orang minta-minta mulu nggak manfaatin ini karena gue baik, dilihatnya gue care segala macam. Nggak ada kalimat bahwa memanfaatkan, tetapi adanya adalah apa? Kita memberikan. Karena apa? Tamu yang datang ke rumah, orang yang datang meminta, itu hakikatnya bukan dia yang jalan, tetapi Allah yang menggerakkan hatinya untuk kita tolong kepada si fulan ini fulan. Jadi kalau ada kalimat, oh gue manfaatin, dia datang mulu, dia begini mulu, ya ada dikasih, kalau nggak ada masih diomongin. Ya. Ada dikasih, nggak ada jangan diomongin. Yang menjadi milik kita itu milik Allah. Kita punya apa? Dilahirkan nggak punya baju, dilahirkan kosong, nggak berpakaian sehelai benang pun ada. Pernah ngeliat ada orang lahiran, anak ibu lahiran, anaknya ganti baju, pakai emas, nggak pakai mobil, nggak pakai motor. Ada nggak kayak gitu? Oh jangan, nggak ada. Lalu kita ditanamkan ke dalam bumi, adakah yang kita ikut? Hartanya nggak ada, kayak kafan. Nah, dibangkit dalam keadaan yang telanjang apabila amal ibadahnya itu nggak sesuai. Tapi kalau amal ibadahnya sesuai, maka pakai baju. Di sini Rasul mengatakan bahwa nanti semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan telanjang, nggak ada syahwat kita. Boro-boro pengen nafsu, pengen boro-boro kaal berdiri. Oh, gimana masyarakat goblok aja masih berdiri juga.
mau disiksa masih aja ngeliat cari di jalan, waduh tajam. Gak ada kepikiran seperti itu. Bapak tak memikirkan istrinya, istri tak memikirkan anaknya, anak tak memikirkan orang tuanya. Nafsi, nafsi, sendiri. Dan di saat itu meminta pertolongan kepada Nabiullah Adam. Dan Adam mengatakan bahwa aku mengurusi diriku karena umatku banyak. Tolong minta syafaat kepada Nabi yang lain. Lari-lari kepada Nabiullah Ibrahim. Ibrahim berikan syafaatku kepada kami, wahai Ibrahim. Kenapa? Tidak bisa, diriku sendiri minta sama nabi yang lain. Tapi ada satu nabi yang dimana nabi tersebut menyebut-nyebut nama umatnya, yakni Nabiullah Muhammad. Cuma Nabi Muhammad yang mencari nama umatnya. Cuma Nabi Muhammad yang rindu dengan umatnya. Cuma Nabi Muhammad yang menyebut-nyebut nama umatnya. Maka dari itu kita umat akhir zaman, marilah selalu memperbanyak baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi kulli yawmin khamsan wa 20 marrah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengucapkan dalam setiap hari sebanyak 25 kali membaca Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti thumma mata ala firashihi a'tahu Allah ajra syahid. Allahumma barik fi mauti, yang artinya ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku di dalam kematian dan di dalam kejadian setelah kematian. Kemudian ia mati di atas tempat tidurnya, maka Allah memberikan ganjaran mati syahid. Lalu yang ketiga, mereka yang mencintai gedung-gedung, yakni rumah-rumah yang besar yang dibentengi dengan pagar tembok dan melupakan kubur dengan segala hura-hura. Wa iya diyarun kabirun muhsinatun bil hitani wa yansawna al-qubura wa ahwalaha. Orang-orang yang mencintai, jadi gini, terlalu berlebihan dalam dekorasi rumah, tetapi di dalam rumahnya itu tidak ada binurin Nabi, tidak ada binurin Quran. Selalu membagus-baguskan rumah, tetapi rumahnya tidak pernah diisi untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah, selalu kepada Nabi, istighfar kepada Allah, muji-muji Allah, baca maulid, tahlil, tahmid, takbir, tamjiz. Di dalam rumahnya nggak kosong. Sama seperti di akhir zaman, banyak daripada tempat-tempat musola dihias, dibagus-baguskan, dibenggah-benggahkan, tetapi isinya kosong, tidak ada kegiatan apapun. Paham nggak sih? Jadi rumah yang paling bagus adalah ketika rumah tersebut di dalamnya banyak diisi dengan umul Quran, binurin Nabi, dengan nur cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperbanyak membaca salawat. Tapi kalau pakai hadroh, salawat di rumah sendiri, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau pakai hadroh, undang saya aja. Siap. Baru saya datang. Kayak gitu. Dek, rumah saya baru nih. Tolong datangin. Waktu kemarin ke makan sopron saya lupa. Kita nggak baca maulid, Pak. Sampai di jalan saya jadi ingat. Cuma kalau saya ngomong, pasti apa minta balik lagi. Nggak usah. Pas ngomong, udah tahu anak abah. Ulang gitu, baik deh. Baik deh. Kayak nyatu, ya kan? Sama yang lagi pakai panggung tuh. Itu acara apa yang kemarin ya? Yang ada panggung di makan sopron. Maulid ya? Apa istiqalan? Oh, istiqalan yang mau Ramadan ya? Oh iya benar. Takutnya ceramahnya nggak ada kan? Aku sudah dipanggil lagi nanti. Masuk front ini habis aja nih. Saudara Nabi Muhammad. Di rumah itu berkah kan? Kalau setiap rumah itu kita baca selawat nama Nabi. Asalnya ngomong kayak gini. Ada satu majlis itu akan menutupi 10 daripada majlis-majlis maksiat. Ada di dalam rumah membaca selawat, istighfar segala macamnya. Ini akan apa? Tetangga-tetangga mendapatkan keberkahan. Ini sama kayak dosa zina. Kalau orang zina di rumah, kanan, kiri, atas, bawah, dalam jangka 30, kita akan kena imbasnya musibah-musibah. Ya, orang yang zina tuh di dalam rumah nanti kena kanan kiri kena balanya, atas bawah kena balanya, depan belakang kena balanya. Ini bagaimana orang yang zikir kepada Rasulullah, zikir kepada Allah dan selalu kepada Nabi Muhammad. Ini ngadain kayak begini berkah luar. Berkah, ini banyak kelihatan aja berkahnya, diyakinin. Apa-apa juga pasti ya. Maka itu jaga sekalian, ini 3 dulu ya. Baru kita masuk ke tinggi. Ini kita dalam kitab
Nasihul ibad. Baru kita masuk ke pelajaran fikih. Ini tentang sholat yang banyak kekeliruan. Kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Ini paham ya? Untuk cinta dunia yang terlalu berlebihan, wis biasa-biasa baik. Ya, misalkan gini, dari pagi sampai siang kerja dagang, siang sampai sore mesti ngojek nggak apa-apa. Wayahnya malam, wayahnya ibadah. Taklim jangan tinggalin. Pokoknya begitu. Jangan sampai kita terus-terusan di apa? Dibudayakan oleh dunia. Alhamdulillah ini. Dolik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu